5, 4, 3, 2, 1 and story together. Itu Doni dulu kan sebelum TikTok booming kan baru ada TikTok itu cuma sukalah istilahnya nyekrol lihat-lihat ya, belum sampai ke terjun ke mainnya. Sekarang lah iseng-iseng coba ikuti tutorial gini itu dulu. Tiba-tiba rame. Itu udah nyen karena wang kini tadi. Itu juga namanya kayak kita tuh istilahnya hobi lah bilang. Ya hobi Jadi, dijadiin cuan lah. cuan. Hobi dijadiin cuan. Nggak perlu trading. Iya. Sekarang itu juga kan banyak kasus-kasus kayak gitu. Nah, Ya, sekarang Beli Doni mungkin perjalanan Beli Doni dari awal sampai sekarang tuh kan pasti punya cerita mungkin yang seneng dulu atau yang sedih atau yang misteri juga pasti ada kan ya. Beli Doni cerita yang paling memang benar-benar sampai ingat sampai sekarang tuh cerita yang mana? Cerita Serem, sedih atau Pas- seneng? ya masalah podcast ya. Ya, masalah podcast. Dulu ada sesuatu, aku bilang konten YouTuber ya biasa. Ya. Doni tuh diundang nih, ceritanya diundang. Pulang kerja nih bela-belain ke sana. Terus sampai sana, ya istilahnya nggak di rumah apa gimana, cuma di say hello gitu aja. Terus konten, terus habis podcast, terus nggak dirungguin lagi. Terus Doni kan bingung mau ngapain di situ udah bilang pulang aja dah, beli pamit pulangnya, ya gitu aja. Nggak ada basa-basi apa, terima kasih apa, balik dah langsung. Itu yang masih terbekas di cerita podcast ya gitu. Istilahnya kayak nggak dihargain lah. Ya, kita udah gitu. meluangkan. Ya, itu udah ada mungkin kan kayak Donita effort bela-belain pulang kerja nih ke sana mana jaraknya itu modelnya. Nah, itu yang pengalaman yang buat di podcast yang nggak pernah lupain sama Doni. Istilahnya sih melekat nggak? Ya? Masih melekat banget. Ada nggak gini tuh, misalkan nih, Beli Doni mau diundang ke podcast A gitu misalkan, keinget nggak jadinya sama kejadian yang udah berlalu itu, atau gimana? Mungkin masih keinget tapi Doni kan ya biarin lah udah hilang. Nggak semua orang kayak gitu kan. Prinsip Doni kayak gitu, nggak semua orang kayak gitu. Mungkin yang ini beda gitu. Soalnya Doni friendly soalnya orangnya nggak pernah hijau-hijau. Pokoknya nyamor ada. Ya kan kayak istilahnya nyenawang besok-besok kita di jalan ada apa-apa kan. Itu Bener, yang Doni utamain prinsip Doni. Ketika kita mengalami sesuatu di jalan tuh bisa nelpon teman, aku gini nih di jalan biar bisa bantu. Ya, di Doni kan ngekos sekarang ya. Ya, ngekos sekarang. Nah, di kosan di Doninya nih kan biasanya setiap kos tuh ada cerita tersendiri nih. Pernah nggak di Doni ngalamin yang aneh-aneh atau gimana gitu? Buat di kos nih belum pernah sih ngalamin aneh-aneh karena baru kos di sana dan tempatnya nggak serem-serem amat. Serem amat. Masih di lingkup kayak perumahan gitu. Kalau dulu diam di rumah pernah nggak? Wah, Kejadian cerita nih. Ya, cerita nih. Apalagi di Doni kan dari Tabanan dia. Iya, cerita Ya kan? dulu nih cerita nih. Enggak sih dulu ya. Ya berapa bulan yang lalu sih sebelum ngekos nih kan Doni kan kerjanya kan jadinya PP ngajak Doni. Oh, ngajak ya? Ngajak jadinya. Kan misalnya Doni kerja sore nih jam 4 pulangnya jam 12. Itu dah pulang 12 dari sana sampai di Tabanan kan palingan jam 1 jam 2 kan udah biasa tuh di jalan. Nah, Doni kan nggak pernah lewat jalur kota. Ya. Jalurnya nih yang ke desa-desa. Berapa semua tuh yang tak lewatin. Itu dah. Yang pertama sempet dengar ya suara-suara lah, tapi masa bodoh. Pakai headset, kempengin kupingnya gitu. Pas ada lewat semua nih. Gimana bang orang? Ya merinding-merinding itu udah biasa lah. Yang merinding-merinding tipis sudah biasa. Yang pas di gini yang paling sampai di rumah Doni tuh kayak ya kalau Bali tuh kayak Ngerasa lihat- diikutin atau kayak diikutin dulu terus ketemu di kayak kan Doni punya acara angkul-angkul pori gitu Ya. loh. Di depannya tuh ada kayak monyet gitu duduk. Oh, itu yang pertama. sampai segitu berarti ya? Ya kan soalnya pulangnya jam berapa pulang? Jam 2, jam 1 itu pulang kerja Doni biasanya. Sampai di Tabanan kan lumayan 1 jam ngajak. Oh, berarti lumayan ke sini ya? Lumayan. Oh, makanya semenjak itu Beli Doni memutuskan buat kos atau
Enggak semuanya itu memudahkan. Cuma capek aja, udah capek aja. capek aja, gitu. Kalau enggak gitu langsung enggak. Terus aja sebenarnya Doni. Berarti sampai pernah ngelihat ya? Ngelihat gitu ya? pure Ngelihat ya? Heeh. Waduh, pernah nggak misalkan di Doni di jalan pulang nih, terus tiba-tiba bener-bener ngeliat, ih itu apa ya, gimana langsung? Pernah nggak kayak gitu? Kalau pure untuk ngeliat gitu enggak, paling ngerasain Kayak aja. perasaan gitu ya? Karena terus headset di kuping. Berarti kalau di kos belum pernah? Belum Tempat pernah. kerja pernah nggak? Tempat kerja enggak ya? begitu. Karena apa. rame ya? Karena rame saya kan di Bravo rame depan Atlas. Kalau dulu beli Doninya ngajak tuh, berarti lewat sini ya? Pedesaan sini ya? Ya sini Tanah Lot. Langsung Pandak. di Bengkel ya, Oh, Pandak ya? Apalagi di Pandak dia. Wah, di Pandak tuh paling serem. Yang pernah ke sana lewat jam 2. Yang di semua Pandak itu. Ya, yang di Semut loh, lewat di sana jam 2. Kan baru ada orang meninggal tuh. Ada masih kuburannya masih fresh tuh kan. Fresh, Masih fresh. Tuh punya teman kayak gila-gila tuh. Diem deh di sana. Bangsat. Kan diem tuh. Habis itu ada dah suara-suara aneh. Terus kita mutusin buat pergi aja. Pergi. Kan ada tempat tongkrongan, sampai tempat tongkrongan tuh kayak ngerasa ada seseorang yang aneh, tapi kayak bodoh amat. Terus kan habis itu udah jam 2 kan pencar nih pulang. Yang pulang sendiri. Terus teman-temannya pulang semua. Itu dah. Yang sampai sini gang sini kan, tahu gitu kan? Mau masuk sini. Yang lewat pas lurus di sana tuh ada anjing besar. Tapi yang kira tuh cuma bayangan anjing aja. Tapi yang ngirain, bisa ngebut. Terus sampai rumah nih, ada temennya, dia kan pulangnya tuh ngelewatin setre. Nah, di tengah setre tuh ada ular warna hijau. Direkam kayak dia pakai bahasa Bali. Jero ngelekas niki jero. Main gitu. Nang pangin dong. Diem dia di tengah semua. Dia juga punya cerita gini loh. Dia sedikit cerita nih. Ada di sini namanya kayak setre orang-orang Kristen lah istilahnya. Itu dah dia ke sana. Tes. Ada orang yang baru meninggal nih. Kuburannya tuh kan ada tuh video di YouTube dilihat kayak gue Fajar gitu dia. Gue gak takut namanya setan ini gitu dia. Digituin lah kuburannya tuh. Terus habis itu pulang lah dia. Sampai rumah dia nggak bisa tidur. Malamnya tuh nggak bisa tidur. Kayak ngerasa Diganggu, diikutin. dia tidur mungkin ke kanan gitu. Di belakangnya kayak ada orang. Sampai dia mimpi kayak dicari gitu. Akhirnya dicari tahu terus sama dia siapa sih punya kuburannya itu. Udah tahu dia ke rumahnya si yang meninggal itu, dia minta maaf. Terus habis itu mungkin dia ngaturin Banten atau gimana itu akhirnya baru dah tuh selesai, dia nggak dicari-cari kayak gitu. Tapi emang kalau Tiang bilang ya, itu salah satu teman di tongkrongan yang paling gila, pokoknya paling lucu. Kalau kita bilang gila, ya. Lucu, ya. Bodoh, ya. Iya, juga ada. Bener kayak di Doni pasti tahu kan istilah kayak di sini jembatan Tanah Lot lo yang lo penet tuh, tahu kan? Yang mana tuh? Lo penet yang dulu pernah bunuh diri itu lo. Enggak. Ada di sini pokok namanya yang jembatan pertama. Kan Pertamina tuh. Lurus. Kan ada jembatan. Nah, di sana ada. Di sana kan tongkrongan sama teman-teman dekat-dekat sana. Kan manggang nih kayak kita bikin desta kecil-kecilan tuh. Masa gini dia. Lo, meriki. Nih kalau Tiang bilang takut, ya. Kalau bilang lucu, ya. Yang seneng, ya. Tapi Tiang kan ada sisi takutnya juga. Takut, tiba-tiba datang ya. Iya, datang gimana? Dede gitu. Gini juga beli. Pas makan nih kan, kita kan istilahnya menggibung nih. Iya. Menggibung ya, ayam, nasi, sayur. Masa gini dia. Lo, meriki. Makan bareng-bareng masa gitu dia. Tiang jujur aja beli. Tiang sampai kepikiran nggak berani pulang waktu itu. Karena takut. Iya. Sudah takut. Akhirnya Tiang berani diri pulang. Pulang Tiang. Nah, kan ada bengkel nih. Sebelum mau masuk rumahnya itu kan ada mau bengkel ke sini. Ada orang pokoknya istilahnya nenek bawa kendi. Jalannya tuh kejut. Dia kan bawa motor tuh, baru belok. Kaget. Tapi dia nggak diam.
dia langsung pencet bel, ting, greng, 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 greng. Langsung sampai rumah nih gerbang tak tabrak, buang gitu. Sampai rumah kepikiran lah yang ih, orang tuh apa gimana? Kayak gitu loh. Nah besoknya cerita lah yang sama orang-orang sekeliling. Nah tetangga-tetangga juga cerita kan. Nah pas nih kebetulan tetangga sebelah kan cerita kayak gitu. Dia juga pernah ngelihat 2 kali. 2 kali. Iya 2 kali. Yang jadinya, waduh berarti itu tuh Sing jelema. bukan orang. Kayak gitu loh. Iya, Jadi, soalnya, nah logika aja lah. Malam-malam ngapain bawa kendi? iya itu dah. Pakai jalannya tuh kayak pincang, jijik. itu Jangan jadinya loh. Siapa? Paman malam-malam pakai kendi kan nggak mungkin lah. Ya itu dah. Yang juga kayak sekarang tuh ya. Kalau pulang malam, lewatnya tuh jam 12 pasti kini dipikir. Kalau lewatnya lagi sekali, kalau kita di depan mata kena aja nggak apa-apa gitu. Ini pernah nggak kayak gitu? Semasih ngajak berapa tahun ini enggak sih, nggak pernah ngalamin seperti itu Doni. Makanya entah sebengan aja liwat tuh nggak pernah. Berarti sing tes tapaan. Ya, Sing tes tapaan. Biasa liwat dikit-dikit tuh. Yang juga pernah gini loh, teriak. Tuh di sana kan ada pohon mangga tuh besar. Habis itu yang kan lewat tuh, yang cerita serem nih kan lewat kayak ada yang manggil. Ada yang manggil. Tapi itu posisinya jam 1 malam. Yang kan di sini nih di rumah temen itu dah kayak ada yang manggil. Seret baru yang lewat kan ada lorong kayak parkir mobil di sana. Tapi itu gelap. Dia kan sana set gitu. Dia lihat kayak orang putih semua, wis gitu. Langsung teriak, wah gitu langsung naik motor. Wih, tuh benar-benar takut tapi besoknya hilang takutnya tuh gitu dah. Nyepi lah nih ceritanya nyepi. Nyepi kan jalan tuh ke rumah temen yang di sebelah sini dah juga. Set sampai sana kan biasa nih kan udah nyetok tuh patungan uang, nyetok snack, minuman biasa tuh kan. Kan bikin mie di dapurnya. Ada suara kayak monster gitu suaranya. Gitu kan. Dengan ih apa tuh ya? Terus tak cuekin aja. Terus ada nih bapaknya. Dia tuh tiba-tiba lari ke gang, bawa kayu. Kan takut semua. Habis itu udah ditanya, tapi dia diam aja. Nah takutlah semua nih. Langsung kan awalnya duduk di luar, langsung lah, yuk masuk ke dalam aja ke dalam lah kita. Sampai di kamar nih kan main HP semua, ada yang kan ada yang merokok, ada yang makan tuh biasa tuh. Terus habis itu kayak ada kejatuhan gini loh, kelapa tua tuh gitu. Itu awalnya. Di mana jatuhnya? Kayak ngerasa tuh kayak di gang kan. Oh ada ini benda jatuh lah mereka. Iya, karena gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada suara kayak kalau Tiang bilang kayak suara mungkin kayak rangde dia suaranya. Gitu. Semua takut. Tiang juga takut itu pas itu kan. Habis itu temennya nih. Nah, tiba-tiba dah dia kebelet ke toilet. Gak ada yang berani nganter. Akhirnya nih rame-rame kayak di film-film hantu tuh. Bawa senter gini kan. Rame-rame. Habis itu dia di dalam toilet kan. Kita kan di luar tuh. Juk. Ada dah suara Juk. Itu. Wah kabur semua. Tahu gak? Lucunya tuh temannya tuh buka pintu. Bawa celana gini. Yang pas itu ketawa banget. Nah tapi besoknya kan pulang. Habis yang pulang pagi-paginya kan bareng-bareng pulang semua. Bisa ada bangkai ayam. Pas banget di depan rumahnya. Nih rumahnya kan ada kayak kori gitu dia mau masuk. Nah di sini dah depannya ayam hitam kecil. Itu anehnya. Yang juga kayak berpikir. Aduh. Berarti ini bukan ilusinasi lah istilahnya. Emang bener terjadi nih. Itu habis itu besok-besoknya udah nggak ada lah ngumpul-ngumpul lagi malam-malam jadi ya di sana kita pindah tongkrongan gitu padahal dibilang kan di sini kan agak kota lah gitu masih kental ya gini ya kan kalau dibilang kan udah rame gitu ya, tapi rame kan di sini kan tapi masih gitunya masih ada gitu. Tiang juga pernah ngalamin gini loh waktu dulu Tiang kan sering berangkat
pas masih PIP dibuka. Dan kan dulu sering ke sana sama temen-temen nih, seret ke sana. Kan pulang itu jam 3, jam 2. Ya, biasa. Nah, yang awalnya pertama sebelum nongkrong-nongkrong sama teman ngelihat yang nenek-nenek bawa kendi itu, dua kali lu yang pernah ngelihat. Pertamanya, tiang kira ada. Besoknya paginya tiang tuh berpikir kayak, wah mungkin ini hayalan aja, karena minuman keras gitu. Masa bodoh lah. Ya masa bodoh lah. Kalau yang pertama tuh dia jongkok. Yang Ya, pertama. jongkok gini. Bawa kendi. Ya, bawa kendi. Tapi dia jongkok. Dia pakai baju, pakai kaman aja. Dia jongkok. Tapi yang cuek aja lewat pas itu kan, karena kan kondisi juga oleng gitu kan. Masa bodoh ya, gitu-gitu. Nah, habis sampai rumah, yang tidur langsung besok pagi baru tak pikirin. Oh mungkin karena efek minuman. Ada mungkin beberapa bulan tuh lihat terus lagi yang waktu tadi yang cerita itu. Pas itu dah yang, waduh, pasti bener nih. Udah beres nih. Udah beres. nih. Pusing gelemo nih. Ini juga dulu waktu ini bapak yang kerja di hotel kan, kerja di Batu Belik tuh, dia kan si malam kan pulangnya kita jam 12 baru pulang, jam 1 udah sampai rumah. Dia juga pernah ngelihat anjing yang besar di sana. Oh, gini Yang awal yang gini tuh lihat tuh, ya, gini dia. Awalnya kan dia nggak percaya karena dia belum ngelihat gitu. Yeah. Akhirnya dia terus ngelihat yang kedua, baru dia percaya. Gitu makanya yang kalau pulang dari manapun malam-malam ya, malam-malam tuh dimanapun pasti ya lampu jarak jauh on, rim, set, gas, gitu dah, gitu sampai rumah tidak kan tutup gerbang kan, kayak ada aja ngerasa kayak aneh kayak diikutin, merinding atau diikutin atau ada sesuatu di tembok cek tak tabrak aja, suara dah aja, gitu dah, pasti ya tetangga-tetangga tuh gini lah besok. Pasti sih udah nih pulang gitu, kedengeran gitu lah. Itu dah istilahnya. Sampai itu tuh, sampai kalau Tiang bilang cerita serem sampai sekarang nggak bisa kita lupain. Kalau Tiang, mungkin Tiang juga jadinya kan terus keingat soalnya cerita itu. Jadinya Tiang agak trauma jadinya. Ya, syok. Ya, syok gitu loh. Kalau lebih dibilang waspada jadinya. Kalau nggak bilang, jangan percaya kayak gitu-gitu, nggak ada. Gimana? Kalau nggak percaya orang niatan nyata di muka kita ada seperti itu. Udah kelihatan nyata gitu loh. Padahal ini kan kalau mungkin di desa kan biasalah kayak gitu. Ini kan udah. Nah, ini kan di desa tuh udah, kalau itu kan udah biasa ya, lumrah lah. Bisa dibilang lumrah yang gitu-gitu tuh. Ini lo kota nih lo. Masih ada gitu berarti masih kental lah. Padahal di sini itu rame gitu. Nah, itu namanya kan Doni aja masuk dari kan lebih rempet lah pemukiman gitu. Kalau Doni itu di sini rumah, di sini baru ada rumah lagi gitu. Kalau rumahnya beli di Tabanan tuh lumayan jauh ya? Ya, dari tetangga satu sama tetangga duanya. Kan Doni kan masih masuk ke kampung. Kalau penerangan kan di jalan juga ada lampu kecil besik-besik gitu. Selat berapa meter baru ada, selat berapa meter baru ada. Masih bener-bener gelap-gelap banget. Yang gitu-gitu itu udah biasa, karena dan itu udah kalau pulang malam tuh cuek kan, Bu. Karena selalu headset tuh di kuping itu gas. Enggak ada yang aneh-aneh. Udah apa di jalan nggak lagu kita biasa. Kalau di Doni di rumah bikin konten nih, pakai kopi tuh banyak nggak ngabisin kopi? Nggak, dikit. Doni kan palingan kan soalnya wadahnya kan nggak besar-besar amat. Satu morong tuh berapa? Paling kan 5 sendok sampai 6 sendok kasih air gitu. Nggak air panas. Air panas hilang mukaku langsung. Tak kira air panas dipakai kan. Itu treatment alami kan. Langsung glowing. Nggak perlu skincare. Sing perlu skincare. Sing perlunya. Nggak perlu skincare langsung glowing mukanya. Nggak pernah pakai. Paling kan pakai air hangat dikit aja biar ngelarutin kopi aja, baru kasih air biasa ya. Air biasa gitu ya saya. Berarti awal-awal di Doni bikin konten kopi itu berarti nggak ada yang istilahnya yang endorse atau sponsorin videonya nggak ya? Nggak ada, benar-benar pure dari Pak Koster. Pernah nggak gini? Di Doni kan di rumah tuh punya kopi. Pernah nggak kopinya yang di dapur tuh di Doni pakai terus dimarahin?
nggak pernah sih dimarahin, tapi kan selalu ngemaling di cover. Selalu ngemaling di dapur sama nenek lo. Ingat beli yang kopinya paling gitu kan neneknya. Kan neneknya biasa beli kopi. Oh. Mungkin kalau masalah tadi kan udah kita bahas yang serem tuh, yang seneng, yang sedih. Sekarang kita bahas yang percintaan. Percintaan aja, Ya, percintaan nggak tuh? Beli Doni kan, mungkin pernah tuh Beli Doni jatuh cinta kepada orang, Asik. tapi malu pas Asik. dikatain gitu. Pernah nggak? Pasti pernah dong. Misalkan nih, Pernah sih ada- pernah. ada Tapi cewek nih. kebanyakan korban ghosting. mau korban ghosting. Pernah waktu SMA nih anggap dah. Ada cewek A, B, C, D. Beli Doni tertarik sama cewek A tuh. Kayak, wih, dia tuh gini no, gini. Pengen banget jadi pacarnya dia tuh, pernah nggak? Pernah sih waktu SMA kan masih bucin-bucinnya. Ya, pernah nggak Beli Doni tuh sampai kayak chattingan sama dia itu udah seneng rasanya baru chattingan ya, aja. baru chattingan udah sudah pernah harus itu pernah Oke. banget. Kan ya. ada tuh biasanya kita tuh suka banget sama dia, pengen nyari dia. Udah kita cari dia, berusaha kita nyari dia kan. Tapi Ujung-ujungnya timpa lo aja pesu. ya pernah nggak kayak gitu? Pernah. Gini Pernah, juga. pernah, Yang paling menurut yang kalau masalah percintaan tuh ya, yang paling sakit tuh sebenarnya gini. Misalkan kita udah berusaha nih perhatian sama dia, chatting, ya. teleponan, udah Ya. deket istilahnya. Iya. Habis itu pas kita ngungkapin perasaannya ke dia, dia tuh langsung bilang, kita temenan Benar, aja ya. dulu ya. Mau fokus kuliah, pernah nggak digituin? Pernah. Yang jujur, buat alasan lain padahal dia udah punya cowok lain. tapi besoknya ngajak cowok dia. Itu udah modelnya. Wih, sakitnya nggak berdarah. Wih. Sakit tak berdarah. Ya soalnya pernah juga kayak gitu. Kayak istilahnya kagum sama cewek A Iya, tuh. iya, Kayak iya. berusaha kita nyari dia, udah dapet kan. Udah sering teleponan, udah pernah keluar lagi. Oh, Udah keluar pernah nih. jalan. Sakit. Habis itu dia ngungkapin perasaan, dia bilang, aku pikir-pikir dulu ya. Soalnya gini ada alasannya. Ya kan, ya tak setia nih, nunggu. Habis itu tak berusaha, tak telepon lagi biasa. Nah, tanda-tanda dia tuh mau gini tuh ada kayak, Ngejauh gitu. ya ngejauh kayak biasanya dia ngechat A langsung dibalas B. Nah, sekarang slow Sekarang- respon. Ngechat A tuh harus nunggu Oh. 3 jam baru dibalas. Besoknya ngechat sehari baru dibalas. Lagi tuh 2 hari nggak dibalas. Cek baru lama-lama cek sama pacar baru. Yang bilang, "Wish." Yang kalau mau marah siapa yang salah? Malah siapa yang nggak ada yang salah. Iya. Oh. Orang kita yang suka dia enggak kan? Percuma. Nggak bisa maksain kehendak orang kan. Iya, pernah nggak juga Abdi dan itu disakitin sama kayak misalnya nih, kita udah pacaran, udah sayang atau gimana, disakitin sama dia, pernah nggak? Kayak ditinggal tiba-tiba. Buat itu sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau Tiang pernah. Nggak Pernah banget kayak Nggak pernah Dani. Tiang dulu kan pas sering-sering balap-balap botong racing lah istilahnya itu kan. racing. Ada satu cewek tuh yang bener-bener kayak suka sama dia, tak cari, habis itu dapet, dah pacaran. Dia nggak tahu tuh karakter ceweknya tuh kayak gimana. Tuh tak cari, udah pacaran, bes. Tiba-tiba aja nggak ada bilang putus, nggak ada bilang tinggal, keluar sama yang lain. Bis itu dia langsung ngechat, dah, tak blok aja langsung kan. Bih, itu bener-bener sakit banget. Yang juga kayak gimana lah, tak biarin aja. Gimana? Nggak bisa maksa kalau orang kayak gitu. Mungkin ada yang lebih baik dari Ya, kita kan. Kita pria sejati, Asik. setiap ada satu wanita. Anjas. Tapi belum tahu. Di belakangnya kayak apa? Ya. Bangsat nggak tuh? Nah, yang juga sempat tuh lihat video klip Lidoninya yang di Bagus Wirata. Itu juga Lidoninya kayak gimana itu yang lihat ya? Lucu banget kayak bener-bener actingnya tuh nggak pura-pura gitu loh, kan ada ya kayak pura-pura itu kelihatan. Lidoninya sebenarnya tuh dia enjoy bawanya atau gimana pas itu? Kan pas dipanggil sama Bligosnya itu kan gini ya, dan itu ditelepon sama Bligos dan bisa bantuin nak buat video klip gitu awalnya pertama. Terus bisa Bligos, ntar
cari ya teman-teman cewek yang bisa Doni ajak collab ntar gitu. Tak usulin tak teman-temanku yang itu tuh, tak usulin Yuli tuh emang teman baik tuh Yuli tuh, sering ngajak konten gitu. Makanya sama Yuli tuh agak klop jadinya gitu. Meskipun nggak pacaran tapi kan temenan. Gitu. Temenan dulu kan? Temenan aja. Enggak lebih. Saya kira temenan dulu. Opak jak tunai. Udah punya pacar. Udah punya pacar gitu. Istilahnya kalau lampu merah di Doni. Sebelum lampu hijau menyala, masih ada lampu kuning. Nah, hati-hati malu. Hati-hati. Enggak. Nah, dia udah gini seken mau pacaran. Soalnya Yuli tuh gini, nyari sandano dia. Oh, nyari istana. Tak kira di Doninya nyentana itu kan. Wah, perjalanannya tanah. Wih, Bin ngorangin tanah. Boleh diceritain? Boleh. Silakan. Enjoy. 7 tahun gagal gara-gara itu. Masa? Ya. Pernah pacaran 7 tahun di Doni? Pernah sampai ini dah sebelum aku naik jadi gini nih. Dari SMA kelas 2. Orangnya tuh kayak deket desa atau jauh? Sampai dekat desa sih, selat desa, berapa desa tuh. Berarti udah gini ya kayak perjalanannya tuh udah sedih bareng pernah pasti dong. Sedih bareng ya, dia kerja aku kerja kan sama-sama kerja kan ngerti jadinya gitu. Udah 7 tahun dah biasalah, dan itu ke rumahnya biasa. Oh, ceweknya juga biasa ke rumahnya beli Doni. Terus misalkan nih awalnya yang menyebabkan harus pisah tuh apa sih? Karena orang tua. Oh gitu ya. Mungkin gimana sih? Tiang pernah jujur aja. Kayak misalkan nih, anggap dah Tiang pacaran sama cewek A tuh nyari nyentannya dia. Tapi Tiang nggak mau gitu istilahnya, atau nggak dikasih istilahnya. Kalau masalah mau karena kita cinta kan, pasti mau kita. Tapi kan ada orang tua gitu loh, orang tua yang mungkin ada nggak ngasih karena alasan yang something, kita nggak tahu. Gimana sih dia nyampein ke beli Doninya tuh kayak beli gini gimana sih dia nyampein? Dia yang udah penasaran. Nah, bukannya dia yang nyampein. Oh, orang tuanya. Enggak, kita yang benar-benar berdua ingin pisah gitu. Oh, gitu ya. Karena gini, dulu kan Doni dah 7 tahun pacaran sama dia. Lah itu ini gara-gara ibu Doni sakit gitu kan, meninggal ibunya. Itu udah dibesenin jangan keluar dari rumah, jaga bapak di rumah gitu. Makanya kan dari gini kita saling nguatin jadinya gitu. Kalau gini dah keadaan nggak bisa gitu. Makanya kita saling berdua tuh saling gini dah komitmen ya nggak apa-apa. Mungkin ini yang terbaik gitu. Makanya nggak pernah ngerasain gimana karena udah komitmen berdua. Berarti kan istilahnya kita tuh pisahnya baik-baik. Baik ya. Nggak ada istilahnya kayak rasa dendam atau gimana. Nggak ada enggak. sih. Dan ini nggak ada senam. Masih kok TWA masih apa-apa masih nggak pernah ngeblok gitu. Berarti kalau yang boleh tanya nih, berarti beli Doninya ibunya udah lama ya? Udah 1 tahun yang lalu. Udah 1 tahun yang lalu ya. Berarti istilahnya udah beli Doni itu kerja ya jadinya? Ya kerja. Ya bisa dibilang pulang tunggung lah di rumah. Karena bapaknya juga kerja kan serabutan kayak bangunan di rumah gitu. Kan dulu bapaknya kerja di Denpasar, kan ibunya kerja di Kurawan, kan ngajak biasa berdua. Karena sekarang udah keadaan kayak gitu kan, mungkin kalau bapak lagi ke Denpasar lagi kerja masih keingat gitu, makanya di rumah aja dia kerja sekarang itu. Berarti kayak gimana sih perasaan kalau ditinggal sama orang tua itu? Pasti kan sedih ya? Sedih banget, makanya kayak kerja itu, gini asal lepis. Pernah nggak misalkan nih, sometime atau sewaktu-waktu tuh inget sama ibunya blar gitu, jadi sedih itu? Pernah kalau Doni gini kayak kerja nih ngedur, deg sakit, ingat lah ibu. Oh, ibunya biasanya yang ngerawat gitu ya? Soalnya Doni tuh paling deket sama ibu. Masalah curhat, cewek apapun pasti sama ibu gitu. Pas ini pertama buat TikTok aja, kan ibu masih sakit-sakitnya tuh, udah Doni joget-joget di luar kayak biasa, ibunya ngeliatin gitu. Makanya dari awal karir TikTok nih emang benar-benar dilihat sama ibu, gitu. Sampai di sini mungkin dia yang ngasih jalan gitu, mungkin sampai sedemikian rupanya. Karena istilahnya ibunya ngasih restu ya sama ya gitu dah. Berarti kayak gimana sih, Tiang juga nggak ngebayangin ya gimana sih rasanya kalau kita ditinggal sama orang yang kita sayang. Hancur.
Beli Doninya tuh tiba-tiba nggak ibunya nggak tahu gimana? Udah kan gini dia sakit kanker usus. Dia udah kan dirawat. Gini ceritanya dia dirawat tuh udah kankernya udah diangkat nih. 1 bulan udah biasa sih di rumah, udah biasa. Terus mau nyepi nih dia kambuh lagi gitu. Diajak ke rumah sakit Tabanan gitu dah ngedrop gitu. Berarti ibunya sempat nyampein sesuatu yang penting sama Doni berarti ya. Itu dah. Pas di mertunannya juga dibesenin lagi. Ya dipesenin. Emang benar-benar kayak mungkin semua orang tua kayak gitu. Tiang juga di rumah sini walaupun Tiang berdua saudara cowok-cowok. Emang benar-benar kayak kakek sama nenek Tiang yang besenin. Kan dulu Tiang kakek sama nenek itu Tiang tuh deket banget sama kakek nenek. Tidur pun dia Tiang sama kakek nenek juga. Sama tidur, Doni. Iya, tidur sampai akhirnya nenek duluan meninggal. Habis itu kakek dibesenin dah kayak pokoknya berdua tuh nggak boleh kemana-mana, harus di rumah diem gitu berdua. Istilahnya seberapa aja ada, segitu jalanin bareng-bareng. Ya gitu dah, bosan ibu juga gitu. Mungkin aja ada, dem aja dua. Karena kita tuh istilahnya kalau orang Bali nih, kita bilang orang Bali, negen keberatan jak dua. Iya gitu. Gede pakai nyem gitulah istilahnya. Dan juga di Bisan gitu, Tiang juga pernah kok gini, hampir sama pengalaman Tiang sama Beli Doni. Tiang tuh punya cewek deket sini lah, satu desa. Iya. Udah pacaran 4 tahun kok Tiang udah pacaran sama dia. Habis itu awalnya itu dia kan juga nyari nyentane. Tiang udah lama, tapi nggak pernah Tiang ajak pulang. Ibu sama bapaknya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tiang istilahnya kalau dibilang pacaran tuh diam-diam aja dulu gitu. Habis itu ditauin lah sama ibunya karena teman ibunya yang ngasih tahu gitu. Pas Tiang ulang tahun tuh dibawain hadiah sama dia di suatu tempat yang dia nggak nyangka juga tempatnya tuh. Habis itu ditauin, terus ditauin juga sama orang tuanya dia gitu. Terus dia nyari nyentane. Habis itu Tiang pas itu masih SMA kan masih gimana, nggak tahu apa-apa lah istilahnya. Akhirnya nggak ada memutuskan buat pisah atau emang benar-benar kita pisah aja temenan. Nggak ada kayak gitu. Gini istilahnya kayak HP-nya Tiang tuh rusak, jatuh rusak HP-nya. Kan lama Tiang nggak pegang HP itu sekitaran 1 bulan lebih karena mau beli HP itu kan nunggu gaji dari orang tua dulu buat dibeliin HP itu. Habis itu dibeliin lah Tiang HP, bertiang beliin HP, dia udah punya pacar baru. Gitu. Akhirnya selesai dah hubungannya sama dia. Iya. Gitu cerita yang benar-benar kayak gini loh. Istilahnya pas waktu itu baru Tiang dibeliin HP itu kayak semangat mau chat dia, ya mau ngubungin dia. Wah, aku nih baru ada handphone, baru ngabarin kamu kayak gitu tuh loh. Semangat baru tak mau chat nih, udah profil sama cowok. Saya kan, wih kaget, sumpah itu kaget ya udah, tak tinggalin aja nggak apa-apa. Chat jadinya nggak enak. Nggak enak, karena kan istilahnya udah ada cowok lain. Dan juga jujur aja Bli, nggak suka atau nggak emang benar-benar dari dulu tuh nggak pengen kayak nyari musuh, salah percintaan, masalah gini tuh, emang dia nggak suka, lebih baik kayak kalau emang benar-benar nggak serak sama seseorang atau nggak suka, mendingin kita jauhin aja, kita jauh aja sama dia gitu loh. Kalau dia bergaul sama teman-teman, ya udah bergaul. Kita kalau mau ikut sana silakan, tapi jangan dendam lah. Iya, gitu. Itu lebih bagusnya netral lah istilahnya. Intinya pacaran dewasa ya bisa bilang gitu. Pacaran dewasa juga. Biar dia kesana sama cowok apa gimana kan kita nggak gini, nggak ada maksudnya. Biar kita ntar keluar sama cewek juga kan nggak ada hubungan apa kan cuma teman masih biar sama-sama dewasa intinya. Kan sudah. Gini juga ada yang sebenarnya nggak suka kayak misalnya kan ada tuh mungkin, nah teman-teman kan mungkin apa namanya prinsip orang berbeda-beda. Iya. Minum nih suatu tempat. Yang kalau minum jujur aja minum nih misalkan istilahnya di dom kitchen gitu, yang minum misalkan sama teman-teman. Kalau ada yang mau nyari rusuh itu yang nggak suka, jujur aja. Karena tujuan Tiang ke
tempat itu A itu untuk minum, ngibur diri, fun lah istilahnya. Fun lah. Kita tuh senang-senang, bukan mau nyari musuh. Kalau mau nyari musuh kan nggak di sana tempatnya. Benar. Gitu. Sama kayak itu, kalau keluar kemana pun males sih nyari musuh. Ngapain nyari musuh? Orang kita senang-senang mau keluar gitu. Iya, kan nggak istilahnya nggak tujuannya ke sana. Kalau tujuanmu nyari musuh, ajak berantem, ada tempat fighter di sana ada tempatnya. Iya, ada tempatnya juga. Dia juga kayak Karena ngapain ngebuat tempat orang rusak gitu. itu juga yang kayak gini juga mungkin yang ceritain sama diri yang sendiri juga. Iya. Kalau misalkan nih nongkrong kita, Iya. yang paling bener-bener paling nggak suka nih, kalau kita nongkrong sama teman-teman kita ngejelein si A, kalau dia nggak ada, kalau udah dia ada, nggak kita nyelein dia, si B kita jelein. Itu yang paling nggak suka. Kalau misalkan nih yang di tongkrongan ada aja orang nyelein teman sendiri ya, dia pasti tak tinggal aja pergi kayak ke beli rokok atau beli minuman gitu. Lebih baik kayak gitu. Karena dia berpikir gini, Li. Sekarang teman kita yang A dijelek-jelekin, kalau nanti kita yang nggak ada di sana, kita yang dijelek-jelekin. kan gitu jadinya. Makanya kayak udah sih kalau mau jelek-jelekin teman sih urusan diri sendiri ya udah silakan gitu. Yang mending lebih baik kayak keluar gitu. Ngapain nyelekin teman? Kan nggak ada beda. masa teman sering aja kita jelek-jelekin nanti diajak lagi kan nggak enak rasanya. Mending orang yang nggak diada tuh baru jelek-jelekin. Iya. Mending kita tuh memang kalau nggak suka ya udah jangan. Mending pergi aja gitu. Itu sih pengalaman Tiang juga pernah kayak seneng sedih, pernah pacaran juga kayak gitu. Ya, asam garam lah di dunia ini. Asam garamnya banyak sekali. Sekarang Li, jujur aja sekarang dia memutuskan buat konten lagi, terjun ke dunia sosial media karena dia udah berpikir di otak dia udah berpikir gimana pun dibilangin sama orang di komen dihujat nggak peduli. Nah, kita jalan aja. jalan aja. Karena gini, contoh nih sama Beli Doni misalkan. Dulu orang-orang mungkin fake akun tuh, dia nggak berani nunjukin dirinya. Dia tuh bilang Doni A, Doni B, Doni C gitu. Jelek-jelekin. Coba sekarang. Pasti dicari Beli Doni. Pasti perlu aja suatu saat nanti pasti dia perlu sama kita. Udah aku di luar loh. Dia dah, ini teh pindah jelek anci don ini. Itu dah orang-orang nggak ada jelek hanya teman timpal ini. Istilahnya nggak ada lah. Masalah itu kita jadiin dendam kan. Orang dia yang ngangkat kita jadi seperti ini. Iya. Karena hujatan dia. Itu dah. Udah bisa terkenal kan gitu. Itu jadinya. Dia juga kayak lihat cepat kok yang lihat komen-komenan Beli Doni kan yang scroll videonya dari bawah tuh dan lihat komen-komen Wodi. Kalau yang bisa dibilang lumayan parah komen-komenannya tapi kita sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Itu loh, mending komennya tuh positif gitulah. Tapi itu kan itulah resiko. Kalau kita menjadi konten kreator itulah resiko. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Iya, itu benar tuh. Karena kan waktu ini yang juga sempat lihat tuh yang orang-orang bikin acara fun di Google tuh loh. Mungkin dia senang-senang kan banyak yang ada yang suka, ada yang enggak kayak gitu tuh loh. Ada yang bilang nasi kotak gitu kayak yang banyak. Berhubung membahas nasi kotak nih ya, saya meluruskan nasi kotak itu. Iya, benar. Itu saya beli di Kerobokan. Saya dari Kerobokan bawa sama Okna ke Bedugul tuh, bayangkan tuh. Dibilang nasi kotak gratis, Ci. Jangan juga bilang kayak, jangan berpikirnya gini loh. Ngapain sih hal yang seharusnya nggak jadi haknya dia dikomenin gitu loh. Yang lihat nih ada sesuatu orang lah, istilahnya dia tuh komen kayak gitu, kenapa sih dia komen kayak gini kan? Bukan dia punya ranahnya, dia kan juga nggak tahu nasi kotaknya ini dapat dari mana, entahkah kita kan itu namanya perkumpulan, bisa aja dia
keluarin uang 20 Nah, tidak ngasih. keluarin uang lah di kita. Ya. Gini kan kita kayak punya grup tuh. Grup di sana tuh kan kita sharing-sharing biasanya ada masalah di TikTok. Saya kan konten kreator tuh ngumpulin kayak ada masalah di TikTok. Oh kok TikTokku kayak gini kan saling sharing. Nah, dia udah iseng buat acara, yuk kumpul bareng yuk kapan-kapan ya gitu. Buatlah acara di Bedugul kayak dan terus ngumpulin nah rumah kita kan ngecek tuh 20 nih untuk beli nasi dan snack nah gitulah buat break siang makan siang gitu. Tuh udah kan iseng buat video-video kan teman kan kita kan di Bedugul tuh cuma di support buat tiket masuknya free gitu. Kan kita kan buat konten lah di sana gitu banyak. Nah yang ingin masuk ke sana ranahnya lain-lain. Saya juga lihat, waduh, kok gini sih dia tuh kadang ada yang, wih, sok seleb lah, sok gini lah, ada yang bilang kayak gitu juga. Dia kan pikirnya dia lu kesana nyari temen, saling sharing lah, saling bagi pengalaman. Dari pengalaman, terus dia tuh mau seneng-seneng gitu, nyari teman baru, gitu. Apa sih salahnya gitu? Awalnya jujur dia nggak ngerti sama nasi kotak, nggak ngerti tuh, tapi dia yang cari informasinya tes. Oh, ternyata ini gitu. Ada yang juga komen tuh. Yang salah satu komen emang bener-bener yang tandain tuh komennya tapi fake account. Ulian memena sih ngidangan yo makanan jumah makan yo ke Bedugul kan dari si kota. Keras Ini deh. kok gini sampai komenannya ya gitu yang bilang. Waduh. Nah, parah soalnya orang-orang TikTok tuh parah sebenarnya jujur parah komen-komennya nggak mikirin gimana mental orang tapi kan kembali ke kita aja suka apa enggaknya sama orang itu gitu modelnya. Itulah resiko namanya kembali kan. Tapi yang lihat terlalu gitu komenannya no. Ya tidak makanya nggak bisa kita nggak nyari orang nggak bisa juga di TikTok kan masa bodoh makanya Doni tuh palingan Doni nggak pernah terlalu baca komenan tuh sampai bawah-bawah semua palingan ya dikit-dikit tuh baca lah gitu balas-balasan komen gitu nggak pernah sampai karena nggak sampai tahu sedetail itu yang komen paling aja wih mana si kotak ini gitu aja wih nasi kotak gratis gitu padahal kayak nggak boleh kerobokan aku bawa NMAX tuh malu nasi kotak mau ke Bedugul gitu. Berapa kotak bawa tuh beli? Berapa? Ada 50-an. Lebih ya? Enggak sih, enggak sih 50-an. Berarti 30-an lah ada, 30-an. 32, 35. 10 kotak aja. Satu kresek merah tuh aja mungkin 10 kotak ya apa 8 kotak. Lebih tuh berapa kan? Enggak bawa 10 kotak tuh. Satu kresek merah tuh. Di depan tuh ditaruh satu. Bawah misalkan 30 kan 3 tuh. Nah, 3. Kan Okta sama pacarnya. Doni sendiri. Kan Doni taruh di mana pacarnya bawa satu, Okta bawa di depan satu kan 3. Berarti jo NMAX-nya masih kosong nih sementara. Kal tugal. Bisa ya jangan sadar. Sing berfungsi. Beli Doni kan sering tuh ke dom kitchen lah kita bilang ke dom. Di sana tuh pernah nggak kayak ada yang kan kita nggak tahu tuh istilahnya di sana tuh siapa aja orangnya lumayan gelap, musiknya keras. Ada nggak yang pernah bilang, "Weh Doni Doni kene, Doni kumis kene no, kene tena ada orang gitu." Kalau manggil tuh biasa. Don, main lu Don, minum. Kalau misalkan hal yang jelek tuh nggak ada ya? Kalau jelek nggak ada. Paling kan kesana ada yang minta foto, paling minta Don minum lu ya, gitu biasa lah, jogging bar gitu dah. Itu biasa. Kalau untuk di ranah ngejelekin buat salah ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Belum pernah ya? Nggak ada ngejelekin. Kalau pas di luar tuh nggak ada ngejelekin. Berarti nggak pernah tuh kayak beli Doni itu melalui ke suatu tempat terus di sana tuh juga dikatain, woi gitu nggak pernah ya? Paling gitu biasa lah mau itu dah gitu. Nggak pernah sampai nyelein sampai di nyelein langsung modalnya nggak pernah. Nggak ada orang yang palingan gitu dah kalau orang di TikTok dia bisa nyelein tapi dia pas natap kita langsung ketemu langsung tuh nggak malah jadi teman. Jadi teman ya. Gitu itu dah kebanyakan seseorang sebenarnya kayak bawa fake account, komen yang enggak. Habis itu udah ketemu langsung dari timpal. Timpali kenal gitu lah. Gitu. Sering banget kayak gitu juga. Mungkin di sekitar kita gitu kayak juga ya. Ya. Mungkin gitu banyak juga. seperti itu soalnya gini lah.
Sekarang kan sosial media bebas soalnya. Siapapun boleh komen. Men, Makanya sekarang tuh harus kebal-kebal mental. kebal gitu. mental. Kalau udah jadi konten kreator harus kebal mental. Itu poin yang pertama. Blido ini berarti basicnya emang masak ya? Ya bisa masak. Bisa masak. Berarti chef. Cepanan aja. Berarti bisa dibilang chef ex Doni. Dagang lalapan kayak mana? Dagang lalapan. Master Chef, tolong cari Doni buat jadi juri kan? Oh, juri mana? Juri Master Chef, ex Doni dari Bali. Asik. Dagang lalapan di bawah. Yang sepanduk lele dia. Beli kan ngomong-ngomong pintar masak, ngapain ya bikin konten masak gitu? Kan dulu sebelumnya kan Doni konten masak ada Masa? nggak? Ada konten masak ya? Ada. Kan sebelum kopi itu kan kita ada konten masak, gitu-gitu ada lah sedikit konten masak. Sekarang beriring waktu kan Doni sambil kerja, waktu nggak bisa dibagi. Kalau buat konten masak tuh kan perlu iPod untuk ngedit, untuk ya barang-barang kan biasa gitu tuh. Gitu. Kalau konten gini kopi sambil makan bisa. Doni biasanya kan kerja sore nih, pagi itu udah buat konten, siang upload, langsung jalan kerja gitu. Berarti istilahnya kalau bilang kenyamanan, mana lebih nyaman? Konten kopi atau masak? Dan kopi. Konten kopi ya? Iya. Sebenarnya kalau Tiang sebagai penontonnya Beli Doni, juga kalau Tiang lebih disuruh menilai, Beli Doni lebih baik konten kopi atau masak? Lebih baik kopi. Karena lucu, jujur aja Beli goyangnya tuh lemu. Gimana sih sebenarnya kayak? Itu udah spontan. Nggak gimana, mana orang spontan aja. Oh spontan ya? Kopi, senam. Itu aja. Yang kira gini loh, kayak Beli Doni itu goyang itu lebih asik yang lihat daripada goyangan cewek, jujur ya. Kayak gimana ya? Berdemek dan lemu gitu ya. Wah, itu spontan. Kalau bahasa Balinya tuh ngontal. Kayak gitu. Gini itu yang berpikir, apa Beli Doni ini pinter nari ya? Kalau bisa kayak gini goyangannya. Nawang, Bu. Langsung gitu aja pokoknya kopi ces langsung jelas gitu. Berarti Spontan aja. Spontan tuh ya. Spontan. Nggak ada latihan dulu gitu. Nggak ada latihan. Ini palingan Dengar lagu asik, langsung konten. Gitu dah. Kan Doni kan teman Doni tuh yang pakai lagu biasanya Faisal yang biasanya lagu-lagunya tuh Doni pakai. Udah dari dulu Doni sama Faisal ininya tuh. Oh, yang profilnya ada api-api ungu tuh ya? Oh. Itu namanya Faisal gitu. Baru tamat sekolah dia. Dia udah dari dulu, dari semenjak Doni baru-baru naik dah pakai lagu-lagu pankotnya dari dia. Makanya dia naik juga, Doni naik, sama-sama naik. Berarti saling menguntungkan ya? Biasanya kan gini, Sal, ada lagu baru nih Sal, gini lagi happening, di remix sama dia, dan dia biasanya pakai gitu biasanya, saling gini dah sama dia, makanya sama-sama naiknya. Berapa kali akunnya Faisal dihilang tuh? Masa? Ya karena kan soalnya kan akun gitu kan pakai lagu kan copyright tuh. Oh, copyright ya? Banyak copyright soalnya, kan dia kan nggak bisa gimana kan lagu Inggris biasanya di remixnya kan nggak bisa minta izin gimana. Dia udah banyak yang nggak gini, yang nge-report gitu. Karena Yang nggak suka ya? ya banyak yang nggak suka, tapi banyak yang suka gitu. Makanya hilang akunnya satu lagi, buat dia akun cepat dia naik akunnya karena dia tuh udah kayak punya nama gitu loh. Udah dikenal ya? Udah dikenal. Oh, remixnya Faisal lagi. Kalau Beli Doni pernah nggak akun TikToknya hilang? Pernah, pertama ya? Yang pertama tuh hilang akunnya. Hilangnya tuh gara-gara apa? Kayak Karena kayaknya pelanggaran bikin kontennya. Karena Doni dulu pelanggaran joget pakai celana pendek-pendek. Boxer aja. Kan baru bangun ngeliat konten goyang-goyang. Banyak banget pelanggarannya. Masa banyak banget ya? Sampai kayak yang denger pisau pun bisa ya? Ya, makanya ini buat konten masak nggak pernah dengan pisau. Kayak gini beli. Kayak TikTok tuh kayak siklus sebenarnya. Kayak misalnya kayak Gek Cantik nih kan tau Gek Cantik yang kontennya menjejahitan. Karena dia siklusnya dari awal dia buat konten tuh menjejahitan. Makanya kalau dia buat pakai pisau nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oh berarti istilahnya TikTok tuh ngedetect deh ya? Iya, mana konten yang ini ya? Kayak Doni kan biasanya kan itu udah senam-senam, joget-joget gitu, joget lah istilahnya joget gitu.
tiba-tiba buat konten masak ngenahang Tio ya nih yang ngeliatin pisau, dia kena langsung. Masa kena ya? Kena langsung. Oh, yang dengar-dengar gini juga. Ngerokok nggak boleh Ya, ya? ngerokok nggak boleh itu. Kalau emang. nge-vape juga nggak boleh ya? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga Asapnya tuh kalau kita lab aja kelihatan dikit tuh kena. Masa? Kena. Ngomong-ngomong kasar tuh nggak boleh. Nggak boleh ya? Ih, tapi yang lihat itu live-nya Maiden, tau Maiden? Medan. Kan? Ya, Udah Maiden. berapa kali kena ban tuh? Masa? Iya, Medan kan lagi happening sekarang tuh. Hmm. Udah berapa kali kena ban tuh kalau dia lab tuh? Oh, tak kira pernah kena band ya? Kan dia ada kalau kena ban itu kan ada yang nge-repost. Baru buka nih akunku kan gini dia kena ban ya. Tapi terus aja banyak yang nonton. Iya. Soalnya dia kan unik soalnya ngomong tuh gini. Kayak yang lihat ya, toksiknya dia tuh natural. Ah. Dia juga kayak, wih, ini cewek tertoksik yang pernah yang lihat ya natural lah toksiknya. Natural dia mau campah di Bali. Masa orang ngegip Oh. dibilang bangsa. Dia juga kayak, waduh Maiden. Tapi dia tuh lucu ya. Ya lucu ya, bilang lucu banget sama orangnya tuh. Asik lah dibilang asik, orangnya asik banget. Kalau Dia kan perjalanannya sebenarnya dia tuh pro player kalau nggak salah. iya kan pro player katanya. Doni nggak ngerti lah masalahnya kan kok Doni lihat di FYP TikTok aja. Ya. Berarti selama dari dulu sampai sekarang Beli Doni itu nggak pernah ya main game Enggak pernah. sama sekali nggak pernah. Enggak pernah. Apa sih membuat yang nggak tertarik? Gimana men? Emang nggak suka nge-game gitu. Dia suka ya. Dia suka nge-game. Kalau misalkan sebelum Beli Doni main TikTok nih, kalau dia sebelum buat video atau main-main komputer tuh, yang tuh sukanya nge-game. Kalau Beli Doni sebelum main TikTok tuh ngapain sukanya? Enggak, paling ya biasa lah. Kan dulu happeningnya kan Instagram. Oh, Cuma Instagram, lihat-lihat, nongkrong gitu ya.